Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Pengumpulan Data Pengunjung di Warnas Bahari 57. Kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kevin Manutarigan dengan NIM 101012400386. Eh, Teman saya Ahmad Sabil Yudhami dengan NIM 101012400349 dan teman saya Febriano Sahala Manurung dengan NIM 101012400148. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan tugas besar yang berjudul pengumpulan data pengunjung di Warnas Bahari 57 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah probabilitas dan statistika pada program studi S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menerapkan konsep probabilitas dan statistika melalui kegiatan observasi langsung terhadap pengunjung Warnas Bahari 57 serta menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode probabilitas empiris. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengapul mata kuliah probabilitas dan statistika atas bimbingan dan arahan yang diberikan, serta kepada pihak Warnas Bahari 57 yang telah memberikan izin dan membantu dalam proses pengambilan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kami ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Baik, perkenalkan nama saya Febriano Sahala Manurung. Saya akan menjelaskan pada bagian bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana terdapat latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang, probabilitas empiris atau peluang teoritis merupakan pendekatan probabilitas yang diperoleh berdasarkan data hasil pengamatan langsung. Pendekatan ini cocok digunakan pada penelitian dengan jumlah data terbatas dan bersifat observasional. Dalam konteks usaha jasa, probabilitas empiris dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik pelanggan yang datang ke suatu tempat usaha. Penelitian ini dilakukan di Warnas Bahari 57, sebuah warung makan yang terletak di Jalan Sukapura. Data dikumpulkan melalui observasi selama 3 jam operasional untuk mengetahui peluang pelanggan berdasarkan jenis kelamin, serta peluang pelanggan dilayani oleh pemilik warung pada jam tertentu. Untuk Tujuan penelitian ini adalah yang pertama ialah menghitung probabilitas empiris pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, menghitung probabilitas empiris pelanggan dilayani oleh dan pemilik warung pada jam berbeda, dan menerapkan konsep probabilitas empiris pada data observasi nyata. Pada bab 2, yaitu landasan teori, terdapat probabilitas empiris dan ruang sampel dan variabel serta probabilitas bersama empiris. Pada probabilitas empiris adalah probabilitas yang ditentukan berdasarkan hasil pengamatan atau data nyata. Nilai probabilitas diperoleh dari perbandingan antara frekuensi kejadian dengan jumlah seluruh kejadian. Rumus probabilitas empiris ialah PA sama dengan FA per N, yang dimana FA ialah frekuensi kejadian A, sedangkan N ialah jumlah seluruh pengamatan. Terus kita lanjut ke ruang sampel dan variabel, yaitu S ruang sampel, seluruh pelanggan selama waktu observasi. Selanjutnya LK, kejadian pelanggan berjenis kelamin laki-laki. PR, kejadian pelanggan berjenis kelamin perempuan. J1, kejadian pelanggan datang pada jam 12 sampai jam 1 siang. J2, kejadian pelanggan datang pada jam 1 sampai jam 2 sore. J3, kejadian pelanggan datang pada jam 2 sampai jam 3 sore. B, kejadian pelanggan dilayani oleh pemilik warung laki-laki. Dan I, kejadian pelanggan dilayani oleh pemilik warung perempuan.
Selanjutnya kita masuk ke probabilitas bersama empiris. Probabilitas bersama empiris digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan berdasarkan data atau asumsi proporsi yang sama. Rumusnya ialah P A gabung M sama dengan F dalam kurung A gabung M per N. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metodologi. Dalam bab 3 ini terdapat metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data. Pada metode pengumpulan data, data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode observasi langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap setiap pelanggan yang datang ke Warnas Bahari 57 selama periode waktu pengamatan. Observasi dilakukan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pelanggan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Pengumpulan data dilakukan selama 3 jam operasional dengan tujuan memperoleh gambaran distribusi kedatangan pelanggan dalam interval waktu tertentu. Selama proses observasi, setiap kedatangan pelanggan dicatat secara sistematis. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pelanggan yang datang pada setiap jam, jenis kelamin pelanggan, serta pihak yang melayani pelanggan, baik kasir maupun pemilik warung. Pencatatan dilakukan secara manual untuk memastikan keakuratan data frekuensi kejadian yang dinantikan digunakan untuk perhitungan probabilitas empiris. Baik, kita masuk ke variabel penelitian. Variabelnya itu adalah jenis kelamin pelanggan, waktu kedatangan pelanggan, pemilik warung perempuan atau laki-laki yang melayani. Terus, teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan probabilitas empiris, yaitu probabilitas yang diperoleh berdasarkan frekuensi relatif dari hasil observasi. Setiap kejadian yang diamati dihitung jumlah kemunculannya, kemudian dibandingkan dengan total jumlah pengamatan untuk memperoleh nilai peluang masing-masing kejadian. Analisis dilakukan dengan cara menyusun tabel frekuensi dan tabel peluang untuk setiap variabel yang diteliti, seperti jenis kelamin pelanggan, waktu kedatangan, serta pihak yang melayani. Pendekatan probabilitas empiris dipilih karena tidak memerlukan asumsi distribusi peluang teoritis tertentu dan sesuai untuk data observasi dengan jumlah sampel terbatas. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menginterpretasikan pola kedatangan pelanggan dan pola pelayanan yang terjadi selama waktu observasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sabili Dami dan saya akan melanjutkan pembahasan laporan hasil observasi kami. Nah, di bab 4 hasil dan pembahasan, ini adalah data yang kami dapat dari hasil observasi. Kami melakukan observasi selama 3 jam dengan keseluruhan orang yang datang adalah 20 orang. Perhitungan empiris ini saya dapatkan probabilitas berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk pelanggan laki-laki, probabilitas yang kami dapatkan itu adalah 0,6 atau 60%, dan untuk pelanggan perempuan adalah 40%. Lalu probabilitas berdasarkan waktu kedatangan. Di jam pertama, pelanggan laki-laki itu memiliki probabilitas sekitar 50%, dan pelanggan perempuan juga sama, yaitu 50%. Di jam kedua, laki-laki lebih dominan, probabilitasnya adalah 80%, sedangkan perempuan adalah 0,2 atau 20%. Di jam ketiga, pelanggan laki-laki memiliki probabilitas 57,14%, dan pelanggan perempuan memiliki probabilitas 42,86%. Nah, pemilik warung laki-laki maupun perempuan memiliki probabilitas yang sama, yaitu 50%, sehingga hasil dari probabilitas pelanggan laki-laki dilayani pemilik warung laki-laki adalah 0,3 atau 30%. Untuk yang perempuan dilayani pemilik warung laki-laki sekitar 20%. Lalu probabilitas pelanggan perempuan di jam pertama dilayani oleh pemilik warung perempuan yaitu sekitar 25%. Probabilitas pelanggan perempuan di jam ketiga dilayani pemilik warung laki-laki kami dapatkan 21,43%, dan probabilitas pelanggan laki-laki pada jam ketiga dilayani pemilik warung perempuan adalah 28,57%. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan analisis probabilitas empiris terhadap data observasi yang diperoleh, disimpulkan bahwa
Probabilitas empiris sangat sesuai digunakan untuk data hasil pengamatan dengan jumlah sampel yang terbatas. Hasil analisis menunjukkan bahwa peluang pelanggan laki-laki lebih besar dibandingkan pelanggan perempuan, serta terdapat perbedaan peluang kedatangan pelanggan pada setiap jam observasi. Probabilitas empiris dapat diterapkan untuk menganalisis peluang pelanggan dilayani oleh pemilik warung laki-laki maupun perempuan berdasarkan frekuensi relatif kejadian yang diamati. Ini memiliki keunggulan karena tidak memerlukan asumsi distribusi peluang teoritis tertentu sehingga lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk video bisa dilihat selesai.